hubungan dengan perbedaan usia apa sebenarnya yang Alkitab katakan? Halo teman-teman, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa cukup berani. Apakah usia benar-benar penting ketika berbicara tentang cinta? Ketika kamu mendengar tentang pasangan dengan perbedaan usia yang cukup jauh, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Mungkin rasa penasaran, mungkin keraguan, atau mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini diperkenankan di mata Tuhan? Ini adalah pertanyaan nyata yang banyak dari kita pergumulkan, terutama sebagai orang percaya yang ingin menghormati Tuhan dalam setiap aspek hidup, termasuk dalam hubungan. Mari kita jujur, masyarakat memiliki banyak pendapat tentang hubungan dengan perbedaan usia. Kamu mungkin sering mendengar penilaian seperti dia terlalu muda untuknya, atau dia sudah cukup tua untuk menjadi ayahnya. Tidak jarang hubungan seperti ini dianggap dangkal atau hanya bersifat transaksional. Namun kenyataannya ketika berbicara tentang kasih pendapat dunia, tidak mendefinisikan kita sebagai orang Kristen. Dasar kita adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kasih, hubungan, dan pernikahan adalah yang paling penting. Karena itu, hari ini kita akan menggali lebih dalam apa yang Alkitab katakan tentang hubungan dengan perbedaan usia. Saya tahu topik ini bisa terasa sensitif, bahkan kontroversial. Justru karena itulah kita perlu mendekatinya dari sudut pandang yang berpusat pada Kristus. Kita tidak berada di sini untuk memperdebatkan tren budaya atau selera pribadi. Kita akan menelusuri kebenaran-kebenaran yang kekal dari kitab suci, prinsip-prinsip yang menolong kita membedakan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan dalam setiap hubungan apapun perbedaan usianya. Mari kita akui, hubungan saja sudah cukup menantang, apalagi jika ditambah dengan perbedaan usia. Ada perbedaan generasi pengalaman hidup yang tidak sama, dan terkadang tekanan atau kritik dari lingkungan sekitar. Namun, inilah kabar baiknya, firman Tuhan memberi kita hikmat dan pengharapan. Melalui tuntunannya, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan kasih karunia dan kejelasan, sehingga hubungan kita mencerminkan kasih dan tujuannya. Saya mengajak kamu untuk membuka hati selama kita berjalan bersama dalam pembahasan ini. Baik kamu sedang berada dalam hubungan dengan perbedaan usia, mengenal seseorang yang menjalaninya, atau sekadar ingin tahu apa yang Alkitab ajarkan ini adalah ruang untuk eksplorasi yang jujur dan wawasan yang berlandaskan firman Tuhan. Ambillah Alkitabmu, mungkin juga sebuah catatan, dan mari kita masuk ke inti persoalan apa yang Tuhan katakan tentang usia kasih dan hubungan. Kamu mungkin akan terkejut dengan contoh prinsip dan kebenaran yang akan kita temukan. Bagian satu kasih dan hubungan dalam Alkitab. Pertama, rancangan Tuhan untuk kasih dan pernikahan. Mari kita mulai dari awal, yaitu rancangan Tuhan bagi kasih dan pernikahan. Jika kamu pernah membuka Alkitab dan membaca kitab Kejadian, kamu akan melihat bagaimana Tuhan meletakkan dasar bagi hubungan. Ingat apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 2:14 bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka ia akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Di momen itulah Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam, hubungan pertama yang pernah dicatat dalam sejarah. Pikirkan hal ini sejenak. Tuhan tidak menciptakan Hawa sebagai sesuatu yang kebetulan. Ia dengan sengaja merancangnya sebagai penolong, sebagai pasangan, sebagai seseorang yang berjalan berdampingan dengan Adam. Ini bukan tentang usia status atau penampilan luar, melainkan tentang persekutuan dan pemenuhan kebutuhan mendalam yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Pada intinya itulah tujuan sebuah hubungan, mencerminkan kasih Tuhan melalui kemitraan, saling mendukung, dan pertumbuhan rohani. Yang luar biasa adalah hubungan antara Adam dan Hawa, tidak hanya soal kebahagiaan pribadi. Pernikahan, sebagaimana digambarkan di seluruh Alkitab, adalah gambaran dari kasih Kristus kepada jemaat. Efesus 5:25-27 menyatakannya dengan indah bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus,
telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kasih dalam pernikahan dimaksudkan untuk menunjuk kembali kepada Yesus dan kasih-Nya yang rela berkorban bagi kita. Inilah poin pentingnya. Kasih dan pernikahan menurut kehendak Tuhan bukan sekadar tentang preferensi pribadi atau apa yang disetujui oleh masyarakat. Semuanya berpusat pada perwujudan kasih Kristus. Ketika kita memandang hubungan melalui lensa ini, hal-hal seperti perbedaan usia menjadi kurang utama dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting. Apakah hubungan ini memuliakan Tuhan? Apakah kita saling memperlakukan dengan hormat dan kasih? Apakah kita saling menolong untuk semakin dekat kepada Tuhan? Kedua inti dari kasih Kristen. Sekarang, mari kita bicara tentang seperti apa sebenarnya kasih Kristen itu. Kita sering mendengar kata kasih di mana-mana dalam film lagu dan media sosial. Namun, kasih menurut Alkitab sangat berbeda. Kasih bukan sekadar perasaan atau ketertarikan, melainkan komitmen pengorbanan dan kerelaan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain. Ingat 1 Korintus 13 bagian yang sering dibacakan dalam pernikahan. Di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah jenis kasih yang Tuhan panggil untuk kita hidupi, baik dalam hubungan dengan perbedaan usia maupun tanpa perbedaan usia. Tantangannya adalah kasih seperti ini tidak datang secara alami, tidak mudah untuk bersabar, dan tidak mementingkan diri sendiri. Terlebih ketika kita berhadapan dengan perbedaan usia pengalaman hidup atau tekanan sosial. Itulah sebabnya kasih kita harus berakar di dalam Kristus. Dialah teladan kasih yang sempurna. Ketika kita menempatkan Kristus di pusat hubungan kita, Ia memberi kita kekuatan dan kasih karunia untuk mengasihi dengan cara yang memuliakan Tuhan. Bagian 2. Memahami perbedaan usia dalam konteks Alkitab. Pertama contoh perbedaan usia dalam pasangan-pasangan Alkitab. Mari kita melihat beberapa contoh nyata dari Alkitab. Tahukah kamu bahwa ada sejumlah pasangan dalam kitab suci yang diyakini memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan? Tuhan memakai hubungan-hubungan mereka untuk menggenapi rencananya dan mengajarkan pelajaran penting bagi kita. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Abraham dan Sarah. Kita tahu bahwa mereka menikah dalam waktu yang sangat lama dan menghadapi banyak tantangan. Namun yang menonjol adalah bagaimana Tuhan memakai hubungan mereka untuk menggenapi janjinya bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, seperti yang tertulis dalam Kejadian 17:4. Meskipun Sarah telah melewati usia melahirkan, Tuhan tetap memberkati pernikahan mereka dengan kelahiran Ishak. Fokus dari hubungan mereka bukanlah usia melainkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Contoh lain yang sangat indah adalah Boas dan Rut. Kisah ini sering dianggap sebagai gambaran penebusan dan kasih karunia. Rut adalah seorang janda muda yang setia kepada mertuanya Naomi, bahkan ketika itu berarti meninggalkan tanah kelahirannya. Ketika Rut memungut jelai di ladang Boas untuk menopang hidup mereka, Boas melihat kesetiaan dan karakter Rut. Seiring waktu hubungan mereka berkembang dan berakhir dengan pernikahan. Banyak ahli Alkitab meyakini adanya perbedaan usia yang cukup jauh antara Boas dan Rut. Namun, yang menjadi dasar hubungan mereka bukanlah usia melainkan karakter yang saleh dan iman kepada Tuhan yang sama. Contoh berikutnya adalah Daud dan Abigail. Abigail dikenal sebagai perempuan yang bijaksana dan penuh pengertian. Kebijaksanaannya menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran ketika suaminya Nabal bertindak dengan bodoh seperti yang dicatat dalam 1 Samuel 25. Setelah Nabal meninggal, Daud menikahi Abigail. Hubungan mereka dibangun di atas rasa hormat dan karakter yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, usia bukanlah fokus utama, melainkan kualitas rohani dan sikap hati. Kedua konteks budaya dan sejarah pernikahan pada zaman Alkitab.
Untuk benar-benar memahami kisah-kisah ini, kita perlu melihat latar belakang budaya pada masa Alkitab. Pada zaman itu, pernikahan seringkali diatur oleh keluarga, dan usia bukanlah faktor utama seperti yang kita anggap sekarang. Hal-hal seperti karakter iman dan kemampuan untuk menopang keluarga jauh lebih diutamakan. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan, bukan sekadar pilihan pribadi yang didasarkan pada perasaan romantis. Dalam budaya Israel kuno, perempuan sering menikah pada usia yang relatif muda, sementara laki-laki biasanya menikah setelah mereka mapan secara ekonomi atau sosial. Hal ini secara alami menciptakan perbedaan usia dalam banyak pernikahan, namun tidak dianggap sebagai masalah moral atau sosial. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita diingatkan bahwa meskipun budaya dan kebiasaan manusia berubah seiring waktu, prinsip-prinsip Tuhan tetap sama. Inti dari sebuah hubungan bukanlah usia, melainkan fondasinya. Kasih rasa hormat, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan adalah hal-hal yang paling menentukan. Bagian 3. Prinsip-prinsip Alkitabiah utama untuk hubungan dengan perbedaan usia. Pertama, rasa hormat dan pengertian yang saling timbal balik. Mari kita berbicara dengan jujur. Setiap hubungan hanya dapat bertumbuh jika didasari oleh rasa hormat dan pengertian, dan hal ini menjadi semakin penting dalam hubungan dengan perbedaan usia. Perbedaan pengalaman hidup atau sudut pandang kadang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Namun, Alkitab memberikan dasar yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus memperlakukan satu sama lain. Roma 12:10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun perbedaan usia yang ada, hubungan yang sehat harus berakar pada sikap saling menghormati. Ini berarti mau mendengarkan, menghargai pendapat pasangan dan memperlakukan satu sama lain dengan martabat. Memang benar bahwa perbedaan usia seringkali berarti perbedaan pengalaman hidup. Salah satu pihak mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dan itu bisa menjadi berkat. Namun, rasa hormat harus berjalan dua arah. Pengalaman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengendalikan, meremehkan, atau mengabaikan pasangan. Sebaliknya, kedua pihak dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, saling belajar, dan bertumbuh bersama di hadapan Tuhan. Kedua, kesatuan rohani. Pernahkah kamu mendengar istilah seimbang dalam iman? Istilah ini sering dikaitkan dengan 2 Korintus 6:40 yang mengatakan agar kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Prinsip ini sangat penting dalam semua hubungan termasuk hubungan dengan perbedaan usia. Dalam hubungan dengan perbedaan usia, kesatuan rohani menjadi semakin krusial. Mengapa demikian? Karena perbedaan usia seringkali juga berarti perbedaan tahap kehidupan prioritas atau pandangan tentang masa depan. Tanpa dasar iman yang sama, perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan. Namun, ketika Kristus menjadi pusat hubungan, Ia menghadirkan kesatuan yang melampaui usia dan latar belakang. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah kamu berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan mencari kehendak Tuhan bersama? Hal-hal inilah yang menguatkan hubungan dan menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu iman kepada Kristus. Ketiga, nasihat yang saleh dan akuntabilitas. Setiap hubungan membutuhkan nasihat yang bijaksana, namun hal ini menjadi semakin penting dalam hubungan dengan perbedaan usia. Amsal 15:22 mengatakan bahwa rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau banyak penasihat. Memiliki mentor rohani pendeta atau sahabat seiman yang dapat memberi masukan yang jujur dan berlandaskan firman Tuhan adalah sebuah berkat besar. Mengapa hal ini begitu penting? Karena hubungan dengan perbedaan usia sering menghadapi tantangan yang unik. Bisa jadi orang-orang di sekitar tidak memahami hubungan tersebut, atau kedua pihak sedang berada pada tahap kehidupan yang sangat berbeda. Dalam situasi seperti ini, nasihat yang saleh membantu menjaga perspektif yang benar, menolong kita tetap berpegang pada kebenaran Alkitab dan mengambil keputusan yang bijaksana.
Akuntabilitas menolong kita untuk tetap fokus pada kehendak Tuhan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memuliakannya. Bagian 4. Kekhawatiran umum tentang hubungan dengan perbedaan usia. Pertama, menghadapi penilaian masyarakat. Mari kita bahas hal yang sering menjadi masalah besar, yaitu opini masyarakat. Jika kamu berada dalam hubungan dengan perbedaan usia, kemungkinan besar kamu pernah mendengar komentar seperti, "Bukankah dia terlalu muda?" atau "Mengapa dia bersama orang yang jauh lebih tua?" Komentar-komentar ini bisa terasa menyakitkan dan melelahkan. Namun kebenarannya adalah apa yang dipikirkan dunia tidak sepenting apa yang Tuhan pikirkan. Dalam 1 Korintus 16:13, kita diingatkan untuk berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, dan tetap kuat. Jika hubunganmu menghormati Tuhan, kamu tidak perlu goyah oleh penilaian orang lain. Wajar jika kita ingin diterima oleh lingkungan sekitar. Tetapi pada akhirnya hubungan itu adalah antara kamu, pasanganmu, dan Tuhan. Tetaplah berakar dalam firman-Nya dan izinkan Dia menuntun langkahmu. Kedua, perbedaan tahap kehidupan. Tantangan lain yang sering muncul adalah perbedaan tahap kehidupan. Dalam hubungan dengan perbedaan usia satu pihak, mungkin sedang berada di puncak karier sementara pihak lain baru memulainya. Atau satu pihak siap memasuki masa pensiun sementara yang lain masih memiliki banyak tujuan jangka panjang. Perbedaan ini bisa terasa berat jika tidak dibicarakan dengan jujur. Kuncinya adalah komunikasi yang terbuka. Bicarakan tujuan harapan dan rencana masa depan secara jujur dan terus-menerus. Amos 3:3 mengingatkan bahwa dua orang tidak dapat berjalan bersama jika mereka tidak sepakat. Keselarasan membutuhkan percakapan yang jujur dan komitmen untuk saling memahami. Ketika kamu bersedia berkomunikasi dan mencari tuntunan Tuhan, perbedaan ini justru dapat memperkuat hubungan melalui kompromi dan saling mendukung. Ketiga, kesalahpahaman dan stereotip. Banyak orang memiliki pandangan negatif tentang hubungan dengan perbedaan usia. Ada yang menganggap hubungan tersebut hanya didasarkan pada uang status atau kepentingan pribadi. Ada pula yang berpikir hubungan seperti ini pasti akan gagal karena perbedaan generasi. Namun, stereotip tidak mendefinisikan hubunganmu, Tuhanlah yang mendefinisikannya. Daripada merasa tertekan atau defensif, gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kasih Kristus. Tunjukkan melalui sikap dan perbuatan bahwa hubungan yang sehat dan saleh tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh karakter dan iman. Seperti yang tertulis dalam Matius 5:16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bagian 5. Tanda bahaya dan tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, dinamika kuasa dan kontrol. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam hubungan dengan perbedaan usia adalah potensi ketidakseimbangan kuasa. Ketika satu pihak jauh lebih tua atau lebih berpengalaman, ada risiko dominasi, kontrol, atau bahkan manipulasi. Namun, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kesetaraan dan pelayanan satu sama lain. Filipi 2:3 mengajarkan agar kita tidak melakukan sesuatu dengan ambisi egois, melainkan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Dalam hubungan yang saleh, tidak ada tempat bagi satu pihak untuk mendominasi yang lain. Jika muncul tanda-tanda seperti keputusan sepihak atau penggunaan usia dan pengalaman untuk meremehkan pasangan, hal ini perlu segera dihadapi dengan jujur doa dan nasihat yang bijaksana. Kedua, kesesuaian nilai-nilai inti. Perbedaan usia juga dapat membawa perbedaan nilai budaya, kebiasaan, dan prioritas. Agar hubungan dapat bertumbuh dengan sehat, keselarasan dalam nilai-nilai inti sangatlah penting. Pertanyaan-pertanyaan seperti kesamaan iman, tujuan hidup, dan cara menyelesaikan konflik perlu dijawab dengan jujur. Jika keselarasan ini sulit dicapai, perlu dipertimbangkan apakah hubungan tersebut benar-benar merupakan kehendak Tuhan. Ketiga, godaan dan pola dosa. Setiap hubungan menghadapi godaan dan hubungan dengan perbedaan usia tidak terkecuali. Bisa saja pihak yang lebih tua tergoda untuk bersikap seperti orang tua, atau pihak yang lebih muda merasa tidak aman
dan takut akan penilaian. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13 mengingatkan bahwa Tuhan setia dan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Keterbukaan akuntabilitas dan ketergantungan pada Tuhan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Bagian 6, dorongan dan kesaksian. Alkitab penuh dengan kisah hubungan yang melampaui ekspektasi manusia, seperti Rut dan Boas atau Abraham dan Sarah. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui hubungan apapun untuk menggenapi rencananya ketika kita percaya kepadanya. Sebagai penutup, apa yang Alkitab katakan tentang hubungan dengan perbedaan usia Alkitab tidak memberikan aturan khusus tentang angka usia, tetapi memberikan prinsip-prinsip kekal untuk membangun hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Yang terpenting bukanlah selisih usia, melainkan fondasi hubungan itu sendiri. Apakah hubungan tersebut dibangun di atas kasih hormat dan iman kepada Kristus? Apakah Tuhan dimuliakan di dalamnya? Hubungan adalah anugerah dari Tuhan, sebuah kesempatan untuk mencerminkan kasih-Nya dan bertumbuh dalam iman. Usia hanyalah angka, tetapi kasih yang berpusat pada Kristus bersifat kekal. Percayakan hubunganmu kepada Tuhan dan biarkan Dia menulis kisah kasih yang memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati.